messing with your head. Done kinda crazy. She's poison but tasty. And people say, yeah, she's sweet but inside. Oke, baik. Selamat siang menjelang sore, Kak. Ya. Nah, jadi kami di sini dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Antropologi. Nah, di sini kami ingin melakukan mini riset. Jadi mini riset kami ini judulnya tentang gaya hidup mahasiswa kos di Medan. Jadi kami di sini ada baiknya juga mengenal informan kami, Kak. Boleh Kakak perkenalkan nama Kakak dari fakultas apa? Prodi apa? Perkenalkan, nama saya Cynthia Priani Patricia dari Fakultas Teknik Pendidikan Tata Rias. Perkenalkan, nama saya Monika Ninggolan dari jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nia Tetelaia, Fakultas Teknik jurusan Tata Busana. Oke. Tidak adil jika kakak saja memperkenalkan diri kan. Perkenalkan, saya Supiani. Saya Natasha Tauro, Kak. Saya Okta Girsangka. Saya Elsa Simatupang, Kak. Saya Mairanti Sinta. Saya Afika Alia Sartika. Oke, baik. Ada baiknya kita mulai dulu ya, Kak. Apa pertanyaan yang akan kami berikan ke kakak? Mungkin dimulai dari teman saya. Silakan. Menurut kakak kayak gimana sih, Kak, kehidupan kakak selama ngekos ini gitu? Perubahan apa yang kakak alami selama ngekos? Siapa duluan nih, Kak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari teman-teman sekalian mengenai kehidupan saya pribadi ya selama jadi ngekos di sini. Sebenarnya kalau saya sendiri pribadi, kehidupan saya kos sama berada di rumah sendiri memang beda ya perubahannya. Contohnya kalau di kos beda perubahannya di rumah. Yang dulunya di rumah harus bangun tepat jam segini kan. Kalau di kos mau jam 10 gitu kalau saya ya. Jadi kalau kehidupan menurut saya di sini lebih buruk lah dibandingkan kehidupan di rumah gitu. Baik dalam makanan juga. Saya ingin bertanya, apa ada suatu kejadian gitu yang mengajarkan kakak untuk merubah pola hidup kakak? Satu kejadian. Oke, baik. Satu kejadian yang saya benar-benar alami ya di ngekos sendiri, bahwasanya dulu 2 minggu yang lalu saya lagi pulang dari rumah sakit kan, termasuk kejadian lah ya karena pola perilaku makan saya yang kurang pas. Jadi kemarin 2 minggu yang lalu saya diopname gitu di rumah sakit. Kata dokter itu karena pola perilaku makan yang tidak teratur. Mulai dari situ saya bertekad bahwasanya harus mengubah pola makan. Saya ingin bertanya sedikit buat kakak-kakak. Dari segi makanan mungkin Kak, gimana perbedaan pola makan orang kakak ketika di rumah dan ketika berada di kos ini gitu Kak? Kalau di rumah sih seperti itulah, biasa kayak pertanyaan pertama lah ya kan, kita undur lagi kan, kayak pertanyaan pertama itu juga kayak pola makan kita pun di rumah sudah disediakan oleh orang tua dong pastinya. Tapi kalau di kos itu kan kita pasti kan ada yang sebagian seperti di sini kan ada rantangan, jadi kan itu kan diatur juga oleh dari pihak kos juga. Tapi kalau ada sih yang contohnya mandiri sendiri cari makan gitu, pasti ya pola makannya itu pun sebenarnya tidak teratur ataupun porsinya pun udah kurang dari rumah gitu, porsinya yang banyak dari rumah, jadi porsinya yang di kos ini harus sedikit. Karena apa ya, harus dibagi-bagi, nggak boleh banyak lagi porsinya, harus bisa minimal sedikit gitu, karena kan untuk malam lagi, untuk siang gitu, dari pagi ke siang dan malam gitulah. Mau nanya Kak, kita ini kan anak kos, jadi cara orang kakak mengatur uang bulanan yang diberikan orang tua itu kayak mana? Mengatur bulanan gitu ya. Kalau mengaturnya dengan cara kita diri sendiri sih, seperti kalau bisa kita di satu hari itu kita harus bisa mengirit, contohnya seperti saya ya kan, mandiri, nggak kayak pengeluaran tuh uang makan gitu, nggak rantangan lah saya kan. Kalau saya sih pengiritan dalam hanya membeli ikan
untuk makan saya dari pagi, siang, dan malam. Dan kalaupun pengeluaran dari kampus itu pun sangat berbeda juga. Saya buatkan kayak saya menyisihkan sebagian uang saya itu untuk ke kampus dan untuk di kos. Jadi bulanan saya memang sedikit, jadi saya irit-irit gitu aja lah. Saya membagi-bagi kayak waktu saya pun saya bagi juga untuk di hari itu gitu. Seperti di kampus saya irit juga. Contohnya saya megang limpul, saya akan mengirit setengah dari situ. Saya sisihkan 25 lagi gitulah. Yang kira-kira apa sih Kak yang sering jadi kendala sama anak kosan? Ya, yang paling sering jadi kendala sama anak kos. Eh, Ya, tempat tinggalnya gitu. oh, Kendala di kos ini sebenarnya kayak yang dibilang kakak ini ya, air gitu kan. Tapi sebenarnya air di sini nggak terlalu parah gitu, cuman kayak malam doang itu pun palingan setengah jam kan. Kalau kendala yang lain sih nggak ada. Contohnya di sini pun saling menghargai juga kuat gitu kan, saling membantu juga kuat. Jadi menurut saya kalau saya tinggal di kos ini aman-aman aja sih, nyaman gitu. Kendalanya yaitu memang air kan, tau lah di Medan kayak mana kan, apalagi kos-kosan gitu, memang paling utama sih banyak kalau kita tanya masalah air gitu. Menurut kakak sendiri bagaimana cara mengatur waktu kakak setiap hari dalam beraktivitas? eh, kalau saya pribadi mengatur waktu itu, eh, kalau saya pribadi, iya gitu. Mulai dari pagi, kadang kan saya pagi mau kadang kayak terbangun jam-jam 5 tapi tertidur lagi gitu kan. Jadi harus pasang alarm. Jadi kayak waktunya udah waktu jam-jam 8 kuliah, bangun sampai siap kuliahnya ya udah entah ngerjain tugas gitu, baru setelah siangnya makan masuk kuliah lagi gitu-gitu aja sih sampai malam ngerjakan tugas. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya juga nggak terapa sama waktunya, jadi kayak nggak ada hambatan untuk melakukan segala sesuatu, jadi lebih banyak waktu untuk eh, istirahat, gibah-gibahi orang. Dari kakak sendiri gitu kak, pernah nggak ngalami konflik gitu sama antar yang kos di sini gitu? Pernah nggak? Kalau menurut saya pribadi, kalau konflik-konflik kayak gitu nggak ada sih. Tapi kalau contohnya udah kumpul, kadang kayak saling canda-canda, beda-beda pendapat, ada lah gitu. Tapi kalau konflik-konflik yang kayak yang di luar akal kita sih enggak. Nah, menurut kakak solidaritas antar kos ini gimana ya kak? Eh, Kalau menurut saya pribadi, solidaritasnya tinggi sih, karena kan saling menghargai, saling peduli juga. Kalau ada orang yang sakit atau kalau ada orang yang pengen kayak cerita, dia dibantu gitu. Apresiasi kakak untuk dapat kami wawancarai dan merespon dengan sangat memuaskan. Terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih untuk kakak. Selamat siang. Thanks you for watching.